dibawa sama penjajah dan berhasil dirampas ya. Yang di depan itu adalah senjata yang di depan ya, yang itu adalah dari Jepang. Taman Topi kan dulu kan, setelah dijadikan alun-alun, patungnya sudah nggak ada ya sekarang ya. Harusnya tetap di situ karena patung mulainya di sini deh. Ini kronologis pertempuran Bapak Kapten Muslihat ini di sekitar stasiun. Ini kan stasiun Bogor nih. Dan sebelah sana sekarang menjadi alun ya. Dulu masih banyak pohon-pohon besar gitu. Dan Bapak Kapten Muslihat ini di depan memimpin pasukan. Sengaja bergerak dari arah Gunung Batu pada waktu itu tahun 1945 ini ya. Jadi terjadinya di tanggal 25 Desember deh. Jadi pas hari Natal pada waktu itu. Ini Bapak Kapten Muslihat bergerak dari arah Gunung Batu menuju kalau yang gedung putih itu markas Sekutu, sekarang kantor polisi. Yang di depan alun-alun kan ada kantor polisi tuh, Polresta. Dulu markas Sekutu. Dan beliau berperang dengan yang ada di kantor polisi itu ya sekarang ya. Berperang nih. Dan Bapak Kapten Muslihat tertembak pas di rel kereta ini, yang tengah-tengah yang mau arah ke Sukabumi kan. Nah, itu ada tanda lingkar. Nah, di bawahnya. Tadinya kan beliau di sini. Kenapa beliau di sini ke sini gitu? Padahal kan di sini kan ada benteng ya. Ada benteng-benteng, artinya ada halangan gitu. Kalau saling tembak, beliau nggak tertembak karena ada halangan kan. Tapi ketika itu beliau lari ke tengah jalan ini. Karena tertembaknya di situ. Kenapa kok? Beliau bukan bunuh diri, tapi menolong temennya yang tertembak pada waktu itu. Jadi sambil mengevakuasi, sambil menembak ke arah Sekutu. Banyak juga itu tentara Inggris, Sekutu kan tentara Inggris ya, Gurkha, dan ada Belanda juga karena Blonde membonceng yang pada waktu itu. Banyak juga tentara Inggris yang tewas, tertembak oleh Bapak Kapten Muslihat sambil menolong. Tapi ada beberapa peluru masuk ke dalam perutnya, artinya tertembus peluru. Dan beliau sampai ususnya keluar, maaf ya, sampai keluar dan tapi beliau masih bisa berdiri, masih bisa menembak. Terus ketika ada peluru susulan masuk sampai ke tulang pinggang, beliau roboh. Dan disitulah ya kuburnya Bapak Kapten Muslihat, artinya masih di sekitar sini. Kalau dulu di alun-alun ada monumen Bapak Kapten Muslihat udah pantas, karena di sini ada satu peristiwa pertempuran paling dulu. Kalau sekarang kalau nggak ada, seolah-olah di situ nggak ada apa-apa. Padahal alun-alun itu jadi tujuan di mana-mana kan, orang bukan dari Bogor aja, ada orang dari Jakarta, dari luar Jakarta, bahkan dari luar pulau kayak Sumatera, Kalimantan, datang ke Bogor naik kereta, turun ke alun-alun. Tapi kalau di situ nggak ada apa-apa, seolah-olah nggak ada peristiwa. Harusnya namanya sejarah tidak boleh dihilangkan, ya sedikit pun, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya dan menghargai para pejuangnya. Kalau ini sengaja seolah-olah kan, padahal harus dibangga. Kita bangga, bukannya masalah. Jadi pada waktu itu ada seorang pahlawan bernama Bapak Kapten Muslihat yang heroik melawan tentara Sekutu yang dulu senjatanya kan sangat modern dulu. Mereka tuh senjatanya sangat modern, maaf tuh tentara Sekutu ya. Ini maaf. Ini senjata Sekutu, namanya Lewis. Senjata ini, maaf. Nah ini hasil kerjasama antara Amerika dan Inggris. Ini diproduksi tahun 1913 dan desainnya oleh tentara Amerika bernama Isaac Newton Lewis, makanya senjata Lewis namanya. Dan efektifnya senjata ini deh, jangkauannya itu 800 meter orang tertembak. Bayangkan jauh kan, setengah kilo lebih. Bahkan ini peluru yang keluar di senjata ini 5-600 peluru per menit. Saking hebatnya, makanya dulu Inggris atau Sekutu menjadi pemenang Perang Dunia Kedua kan.
Jepang kalah. Inilah senjata mereka. Berhasil dirampas oleh pejuang Bogor. Dan kalau yang di tengah ini Jiki Kanju yang tadi di depan ya, ada ya. Ya. Ini namanya Jiki Kanju, rampasan dari tentara Dainippon, tentara Jepang. Ya, tapi ini gerak deh. Ini nggak bisa dijinjing kemana-mana. Ini harus taruh atas kendaraan. Ya harus dirawat dan dilestarikan. Tapi kok tempatnya kayak gini gitu. Padahal ini adanya di pusat kota, di tengah kota. Dan ini di dalamnya ini peninggalan para pejuang loh. Tidak akan ada hari ini kalau tidak ada hari kemarin kan. Makanya perjuangan kemarin itu kita harus hargai. Tapi di sini loh ada loh. Ini ada baju ini baju berdarah deh. Ini adalah darah para pejuang ini. Dulu baju Palang Merah Indonesia. Ini Palang Merah Indonesia ya, bajunya nih. Ini darah dan kain ini, ya kain bendera ini pernah pertama kali untuk menutup jenazah. Jadi ketika itu pejuang gugur, ya tergeletak gitu aja, ditutup jenazahnya pertama kali pakai ini. Jadi ada sejarahnya. Semua yang ada di museum ini ada sejarahnya. Ini baju BKR dulu, Badan Keamanan Rakyat ketika penyerangan kantor polisi ya. Nah ini kan penyerangan kantor polisi termasuk. Inilah salah satu pakaian ini dipakai oleh para pejuang. Salah satu pejuang maksudnya. Jadi apa yang ada di museum perjuangan ini semuanya asli. Bahkan ada bendera pertama kali dikibarkan di Kepresidenan Bogor. Ini kan Kepresidenan Bogor dulu ya, yang membawahi Presiden Sukabumi, Cianjur menyatu. Itu ada bendera pertama kali dikibarkan di Kepresidenan Bogor ya, tanggal 19 Agustus 45. Dan dulu taruhnya di sini deh. Sampai ini kan kehujanan. Air di sini bocor. Waktu saya bawa ke sini udah hancur keadaannya, itu ada dipindahin ke sana. Jadi dipindahin ke sini itu keadaannya hancur. Jangankan sekarang bisa ditarik untuk dikibarkan, dipegang aja udah lama. Padahal bendera itu adalah bendera pusaka, benar-benar bendera pusaka. Sayang sekali ya.